Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? My name is Seko Purwanti. Today we are going to learn about part of speech. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah bahwa setelah Anda belajar part of speech, Anda akan dapat memahami definisi dan mengidentifikasi bermacam-macam part of speech dalam bahasa Inggris. Nah, sebelum kita membahas part of speech secara lebih dalam, let me ask you a question. Why do we need to learn part of speech? Well, topik dari part of speech ini merupakan materi paling dasar dan yang sangat penting untuk Anda semua pelajari. Karena apa? Karena pemahaman yang baik mengenai part of speech akan memudahkan Anda untuk mempelajari materi lainnya yang levelnya lebih tinggi. Nah, pembahasan tentang part of speech ini akan mencakup yang pertama yaitu tentang definisinya, yang kedua tentang macam-macam dari part of speech. Well, kita mulai dari yang pertama yaitu definisi. Kita mulai dari definisi part of speech. Jadi apa sih definisi dari part of speech? Kalau Anda perhatikan, part of speech atau bagian dari kata, itu adalah jenis-jenis kata atau kategori kata dalam bahasa Inggris yang membentuk sebuah kalimat. Ada 8 macam part of speech yang akan kita bahas, yaitu noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunctions, dan interjection. Mari kita bahas satu persatu macam-macam part of speech dalam bahasa Inggris. Yang pertama, noun atau kata benda. Noun adalah kata yang berfungsi untuk menamai suatu objek seperti orang, benda, binatang, tempat, atau gagasan. Di dalam suatu kalimat, noun biasanya berfungsi sebagai subjek atau sebagai objek. Ada beberapa klasifikasi dari kata benda di dalam bahasa Inggris. Yang pertama yaitu yang disebut dengan concrete noun atau kata benda yang dapat dilihat. Jadi kata benda yang dapat dilihat itu ada 2, yaitu proper noun dan common noun. Proper noun atau juga disebut dengan nama diri. Contohnya adalah Eko, nama orang, saya. Kemudian Indonesia, nama suatu negara. Kemudian Universitas Muhammadiyah, nama dari suatu institusi. Itu adalah contoh dari proper noun. Kemudian concrete noun yang kedua itu ada common noun atau kata benda pada umumnya yang sering kita lihat sehari-hari. Misalnya ada laptop, mobile phone, motorcycle, house, school, and so on. Kemudian ada yang disebut dengan abstract noun atau kata benda abstrak, yaitu lawan dari concrete noun. Kenapa? Karena kata benda ini tidak bisa dilihat dengan panca indera, namun hanya bisa dirasakan efeknya. Misalnya ada sadness, love, happiness, kemudian ada hate, dan sebagainya. Kemudian ada juga countable noun atau kata benda yang dapat dihitung jumlahnya, dan juga uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Contohnya itu water, light, sugar, rice, coffee, gold, dan sebagainya. Oke, itu adalah klasifikasi kata benda. Kemudian selanjutnya adalah kata kerja atau verb. Nah, kata kerja ini adalah kata yang menunjukkan suatu tindakan dari seseorang atau subjek. Ada 3 macam kata kerja yang biasanya kita kenal, yaitu ada action verb, linking verb, dan helping verb. Action verb adalah kata kerja yang menunjukkan sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh orang. Dibagi menjadi 3, yaitu ada transitive verb, intransitive verb, dan transitive intransitive verb. Kemudian ada juga yang disebut dengan linking verb atau kata kerja penghubung. Bentuknya bisa berupa to be dan bisa berupa non to be. Yang bentuknya to be misalnya is, am, are, was, were, be, dan being. Sementara yang bentuknya non be itu ada misalnya become, seems, grow, feel, cook, and so on. Yang terakhir adalah kata kerja bantu, yaitu kata kerja yang munculnya sebelum kata kerja atau kadang-kadang juga disebut dengan modal. Contohnya ada shall, will, should, must, can, may, and so on. Oke, itu adalah pembagian dari jenis kata kerja. Kemudian part of speech yang lain adalah adjective, ya.
Adjektif adalah kata yang menjelaskan sifat dari kata benda atau dari pronoun. Ada beberapa macam kata sifat di dalam bahasa Inggris ini ya. Ada sekitar 8 ya. Ada yang disebut dengan proper adjective, ada yang disebut dengan descriptive adjective, kemudian quantitative adjective, kemudian numeral adjective, kemudian ada demonstrative adjective, and then followed by distributive adjective. Oh, ada 6 ya. Jadi dari ke-6 jenis kata sifat tersebut di atas masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Kata sifat proper atau proper adjective itu menunjukkan suatu benda atau menerangkan suatu benda yang berhubungan dengan nama diri. Misalnya contohnya adalah the Australian Pilgrim. Australian di sini disebut dengan proper adjective. Kemudian contoh dari descriptive adjective misalnya a black horse atau seekor kuda hitam. Kemudian quantitative adjective contohnya ada much, little, no, some, enough dan sebagainya. Kemudian ada numeral adjective yang berkaitan dengan jumlah. Misalnya 7 books, second car. Kemudian ada juga demonstrative adjective atau kata sifat yang berfungsi sebagai penunjuk orang atau benda. Misalnya this book atau those book. Kemudian ada juga distributive adjective, yaitu kata sifat yang menunjukkan orang atau benda satu demi satu atau dalam bagian-bagian yang terpisah. Ya, misalnya contohnya ada each, every, either atau neither ya. Kemudian kita lanjut lagi dengan pembagian jenis kata berikutnya, yaitu adverb atau kata keterangan. Ada beberapa contoh adverb yang bisa kita bahas di sini dan dikelompokkan sendiri-sendiri ya. Misalnya ada adverb of manner, memberi penjelasan tentang bagaimana suatu kegiatan dilakukan. Misalnya sadly, happily, bravely, hard, fast. Kemudian ada juga adverb of time. Jadi adverb yang menunjukkan keterangan waktu. Misalnya now, then, yesterday, tomorrow. Ada juga adverb of place, menunjukkan keterangan tempat. Ada here, ada there, ada below, ada above dan sebagainya. Kemudian ada juga adverb of frequency yang menunjukkan seberapa sering suatu kegiatan dilakukan. Misalnya never, sometimes, often, rarely, seldom dan sebagainya. Ada juga adverb of certainty yang menunjukkan tentang keyakinan atau kepastian tentang suatu hal. Misalnya definitely, obviously, possibly, maybe, dan sebagainya. Ada juga adverb of degree yang menunjukkan seberapa banyak, sejauh mana, atau pada tingkat apa sesuatu terjadi. Contohnya misalnya enough, fairly, nearly, rather, dan sebagainya. Kemudian ada juga interrogative adverb, biasanya dipakai dalam pertanyaan. Contoh kata keterangan ini adalah when, where, why, dan how. Dan yang terakhir adalah conjunction verb atau kata keterangan yang berperan menghubungkan dua klausa. Misalnya ada however, consequently, then, next, dan sebagainya. Nah, dari ke-8 kata keterangan di atas, kira-kira mana yang menurut Anda paling sulit untuk dipahami? Ya. Kemudian kita lanjut ke kata berikutnya, yaitu kata ganti atau disebut dengan pronoun. Pronoun adalah kata ganti untuk benda atau noun. Dan pronoun ini digunakan agar kita tidak mengulang-ulang noun berkali-kali. Ya, ada beberapa jenis pronoun di sini. Yang pertama, itu adalah personal pronoun, yaitu jenis kata yang digunakan untuk menggantikan orang atau benda. Contohnya di dalam subjek, misalnya I, you, we, they, he, she. Kemudian juga di dalam objek, contohnya misalnya me, us, you, him, dan sebagainya. Selain itu ada juga yang disebut dengan kata ganti demonstratif atau kata ganti petunjuk ya. Kita sebut dengan demonstrative pronoun. Jadi kata ganti ini digunakan untuk menyatakan suatu kata benda yang berjumlah tunggal atau jamak dan mempunyai jarak. Misalnya this atau those atau that dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah indefinite pronouns atau kata ganti untuk orang, benda, dan lain sebagainya. Misalnya another, anyone, anybody, anything, each, dan sebagainya. Ada lagi
interrogative pronoun, yaitu kata ganti untuk menunjukkan sesuatu yang tidak kita ketahui. Misalnya ada whom, who, what, why, dan sebagainya. Kemudian ada reflexive pronoun, kata ganti untuk menunjukkan subjek yang menerima action dari kerja dari suatu kalimat. Misalnya myself, yourself, himself, themselves, dan sebagainya. Kemudian ada juga reciprocal pronouns, yaitu kata ganti untuk menunjukkan bahwa dua subjek atau lebih sebagai pelaku atas kegiatan yang sama. Misalnya each other, one another. Kemudian berikutnya adalah relative pronoun untuk memperkenalkan adjective clause, dan juga yang terakhir adalah possessive pronoun. Yaitu jenis kata untuk menggantikan kepemilikan. Misalnya mine, yours, his, hers, theirs, ours, dan sebagainya. Kemudian preposition atau kata petunjuk. Nah, kata petunjuk atau kata tunjuk atau preposition adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan letak suatu benda atau posisi di mana kita berada. Macam-macamnya misalnya preposition atau kata depan yang berhubungan dengan tempat, yaitu ada at, in, on, to, from, near, beside, between, dan sebagainya. Ada juga preposition yang berhubungan dengan time atau waktu. Misalnya at, kemudian diikuti oleh waktu. At 11, at night, at noon, at midnight, dan sebagainya. Kemudian juga preposition of time yang menunjukkan tempat itu juga bisa menggunakan on. Biasanya diikuti oleh hari, ya. On Friday, on Saturday night misalnya. Kemudian ada juga preposition on direction atau kata depan yang menunjukkan arah. Misalnya to, artinya ke. She went to the library misalnya, ya. Dia pergi ke perpustakaan. Atau into, artinya ke dalam. He jumped into the river. Dia melompat ke dalam sungai. Nah, itu adalah preposition atau kata depan. Kemudian jenis kata yang berikutnya adalah conjunction atau kata penghubung. Conjunction adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, klausa, atau kalimat. Ya, ada beberapa macam conjunction yang sering digunakan. Misalnya coordinating conjunction, yaitu penghubung yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya yang sederajat, atau biasa kita gunakan dalam compound sentence. Ada 7 macam dan disingkat dengan fan voice, yaitu for, and, nor, but, or, yet, dan so. Ya, jadi ingat, fan voice itu adalah coordinating conjunction yang digunakan untuk menghubungkan antara independent clause yang satu dengan independent clause yang lainnya, atau menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Kemudian berikutnya ada correlative conjunction atau disebut juga dengan pair conjunction, yaitu conjunction atau kata hubung yang sifatnya sejajar. Misalnya not only pasti diikuti oleh but also, neither, nor, either, or, kemudian satu lagi not, and then but. Kemudian terakhir ada subordinating conjunction, adalah kata sambung atau kata hubung yang menghubungkan anak kalimat dengan induk kalimat. Contohnya adalah beberapa, diantaranya ada after, ada before, ada whether, ada as, how, then, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir dari part of speech yang kita bahas hari ini adalah interjection atau kata seru. Nah, interjection adalah sebuah ucapan pendek yang biasanya menggambarkan emotion atau perasaan seseorang. Penggunaan interjection ini lebih banyak digunakan pada speaking, ya, ketimbang dalam bentuk tulisan atau writing. Kadang-kadang bisa berdiri sendiri ataupun kadang-kadang masuk dalam suatu kalimat. Contohnya misalnya, oh my god, yummy, atau hooray, atau apa ya, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin padanannya adalah ya ampun kok bisa sih, something like that, ya. Oke, itu adalah interjection, dan ini akan menutup pembahasan kita hari ini. Jadi baiklah, cukup sekian materi kita hari ini. Kita insya Allah akan jumpa lagi di materi yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.